Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Ini saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang menuntun kami, mengajar kami, hingga kami hari-hari ini untuk menanti-nanti pencurahan Roh Kudus. Nyatakan Tuhan, Kau berkati umat-umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah. Berkati kami semuanya. Roh Kudus yang hadir menjamah dan mengurapi kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan amin. Ya, salam semuanya. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, hingga sampai hari ini kita semuanya diberi kesehatan dan Tuhan tetap menyertai, melindungi kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang sekasih tema untuk minggu ini, yaitu bicara tentang menanti janji Bapa. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan janji bagi kita semuanya. Apa yang akan kita terima? Nanti kita kembali selama 10 hari ini kita bertekun, berpuasa, berdoa bersama-sama ya. Menanti janji Bapa. Ya, kita baca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Di sini dikatakan mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Jika Bapa di surga berjanji, maka Ia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Dan Bapa menghendaki apa yang agar kita sebagai anak-anaknya menantikan janji-janji yang akan dijanjikan dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya Tuhan kalau berjanji pasti akan digenapi. Tapi menanti waktunya ini perlu kita bertekun. Karena waktu kita menantikan janjinya harus tekun sampai kita memperolehnya. Saya percaya kita semua harus yakin kalau Tuhan berjanji, Bapa yang di surga berjanji pasti akan digenapi. Kalau manusia berjanji, saudara tahu, terkadang ada yang bisa ditepati, ada yang tidak bisa ditepati. Bahkan ada yang janji tinggal janji, tapi Tuhan berjanji pasti akan digenapi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk menanti janji Tuhan. Murid-muridnya apa yang mereka lakukan? Mereka semua bertekun. Yang pertama, di sini firman Tuhan dikatakan mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Yang pertama, 3 hal yang harus kita lakukan untuk menanti janji Bapa. Yang pertama, bertekun. Sama-sama katakan bertekun. Kata bertekun menurut kamus bahasa Indonesia itu sungguh-sungguh atau gigih. Tidak gampang tergoyahkan, gigih sungguh-sungguh. Jadi jika kita bertekun artinya sungguh-sungguh berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri dan merindukan jamahan Tuhan. Mari kita keluarga, dalam keluarga masing-masing bertekun dengan gigih, berdoa, berpuasa,
karena kita masih berpuasa. Selama 10 hari ini mari kita bertekun dengan gigih berdoa. Sehingga apa? Janji firman Tuhan dikatakan, kita percaya waktu kita berdoa, berpuasa, kita bukan hanya mengalami pencurahan Roh Kudus. Ingat, bukan hanya kita mengalami pencurahan Roh Kudus, melainkan hal-hal yang baru, yaitu penyertaan yang baru dari Tuhan. Dan mengalami pengalaman yang baru yang belum pernah kita alami. Saya percaya ini menjadi kerinduan saya sebagai gembala. Saudara akan mengalami hal-hal yang baru ketika saudara di rumah masing-masing bertekun, berdoa dan berpuasa. Mengalami pengalaman yang baru. Dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan akan membukakan sesuatu yang baru. Apa yang saudara harus kerjakan, saudara lakukan, saudara harus berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, sehati. Bersehati artinya kita sama-sama ikut menanggung beban dalam doa dan puasa. Kita harus sehati. Kita mendengar berita, bukan hanya kita mendengar informasi keadaan bangsa kita, ekonominya. Kita hanya sekedar mendengar namun tidak melakukan. Itu sama aja kita tidak sehati. Kita doakan Indonesia. Kita doakan keluarga kita. Kita doakan lingkungan kita. Itu kita bicara tentang sehati. Supaya COVID-19 ini berakhir. Dan ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Mari, semua dalam keluarga kita harus sehati. Sehati artinya kita ada di situ, artinya kita harus sungguh-sungguh. Hati kita itu sama-sama meresponi. Itu sehati. Ada suatu contoh yang sederhana. Ada seorang anak itu selalu pakai baju sama warnanya. Di rumah, keluar rumah. Tapi yang warna bajunya sama belum tentu sehati. Tapi kalau sehati itu kuncinya di hati kita masing-masing. Jadi kita percaya kita harus mau ambil bagian untuk sehati berdoa buat Indonesia, buat gereja, buat keluarga, buat kita semuanya. Kita harus sehati. Bagaimana kalau bicara tentang sehati? Ada firman Tuhan yang terus dalam Mazmur. Yuk kita buka dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Yuk kita buka bersama-sama Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di sini janji Tuhan dikatakan, jika kita hidup sehati dan sepakat bersama-sama rukun, maka Tuhan akan memerintahkan berkat bagi kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Kita akan diberkati Tuhan. Gereja akan diberkati Tuhan. Kalau kita, Indonesia akan diberkati kalau kita sudah bertekun sehati. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Yang ketiga, berdoa. Yang ketiga, berdoa. Mengapa kita harus berdoa?
terus menerus dengan tekun. Karena Tuhan mendengar doa-doa kita. Yang setuju katakan amin. Ini yang ketiga, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus. Murid itu bicara kita semuanya. Kita harus berdoa. Karena Tuhan mendengar seruan doa-doa kita. Bukan hanya itu aja, sebelum semuanya itu terucap, Tuhan tahu. Dia mendengar dan menjawab doa kita. Dalam firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 7 itu mengingatkan kita tentang hal doa. Saya percaya kita selalu berdoa buat Indonesia, buat gereja, dan buat umat-umat Tuhan untuk pemulihan keadaan. Kita berdoa untuk ekonomi. Kita doakan. Firman Tuhan dalam Injil Matius 7 ayat 7 di situ menekankan kita semuanya, mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Kita benar-benar di sini berdoa. Minta apa yang saudara minta hari-hari ini. Kita minta buat Indonesia supaya Indonesia pulih, Indonesia damai, Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia mengalami pemulihan ekonominya. Kita harus cari wajah Tuhan supaya kita mendapatkan kemuliaan, kita mendapatkan anugerah Tuhan. Jadi kita harus cari sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Roh Kudus dicurahkan, berkat dicurahkan, dilimpahkan bagi kita semuanya. Jadi yang ketiga di sini kita percaya kita harus lakukan yaitu berdoa. Minta, cari, maka kita akan mendapatkan dan kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Kita percaya. Inilah yang dilakukan murid-murid untuk menanti janji Allah, menanti janji Bapa, sehingga janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Saya percaya ini bagian yang pertama, kita menanti janji Bapa. Yang pertama kita bertekun, yang kedua sehati, yang ketiga berdoa. Keluarga-keluarga, mari kita bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Sesuai janji firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya sampai berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Mari kita lakukan 3 hal: bertekun, sehati, dan berdoa. Maka janji Allah akan digenapi. Tuhan akan mencurahkan rohnya. Tuhan akan mengurapi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersehati bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari kita sehati bersama-sama. Oh bertekun, sehati, berdoa untuk pemulihan Indonesia. Kita berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Curahkan roh-Mu Tuhan atas umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini,
umat-umat-Mu, penuhi umat-umat-Mu dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Kami menanti-nanti pencurahan Roh-Mu Bapa. Curahkan Roh-Mu atas Indonesia, bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya atas setiap umat mereka Tuhan yang di rumah-rumah. Urapi Tuhan, urapi. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi umat-umat-Mu yang di rumah-rumah. Berkati kami semuanya Tuhan. Hingga kami bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Kami akan menerima janji-janji-Mu Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Ya, ini saatnya kita akan tutup dalam doa. Kami juga, saya sebagai gembala mengingatkan kita harus tetap bertekun, ya, berdoa dengan sehati bersama-sama melalui link rayon, dan kita sama-sama melalui WA informasi. Tolong diperhatikan, kita sama-sama dalam 10 hari ini berdoa dan berpuasa untuk pencurahan Roh Kudus. Mari kita akan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah di rumah-rumah. Kau berkati Tuhan, Kau yang sudah pimpin dari awal hingga sampai selesainya. Biar pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Dan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu Bapa. Pulihkanlah Indonesia Bapa. Dan Kau nyatakan Tuhan kasih-Mu atas Indonesia, hingga COVID-19 akan berhenti. Diam atas Indonesia, dan Indonesia mengalami pemulihan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gembala, pembina, dan keempat wakilnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa untuk Karayon 18 dan seluruh gembala cabang ranting, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk tim medis juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau berikan hikmat untuk mengatasi segala sesuatu. Mereka yang saat ini sakit Kau sembuhkan. Mereka yang sakit juga Kau pulihkan Bapa. Kau berkati mereka semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa untuk umat-umat-Mu Bapa. Berkati kehidupannya, keluarganya, usahanya, pekerjaannya. Kau berkati Bapa. Kau berikan damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah atas umat-umat-Mu. Dan berkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati Tuhan, tangan-tangan sudah memberi Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami serahkan semua untuk ke depan ini dalam tangan-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Ajar kami untuk lebih mengerti akan rencana-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan kami akan doa apa yang Kau ajarkan bagi kami semuanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita arahkan kepada Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan membuat berhasil, Tuhan menyertai dan memberkati berlimpah-limpah. Biarlah damai sejahtera dan sukacita, kasih dan anugerah Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini hingga sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.